Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sikap Neva dengan NIM asal 1 2023 15248. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Analisis Komprehensif Mobile Net V2 pada klasifikasi multiklas citra bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa baik arsitektur mobile net dalam memklasifikasikan berbagai jenis citra bencana alam serta membandingkannya dengan ResNet 50 sebagai model pembanding. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaruh fine-tuning, class-weighting, grain cam, dan threshold optimization terhadap performa model. Sebelum membahas penelitian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang yang menjadi dasar melakukan penelitian ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Kondisi geografis tersebut menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga letusan gunung berapi. Setiap tahun terjadi ribuan bencana yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, serta terganggunya aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses identifikasi jenis bencana secara cepat, akurat, dan konsisten. Selama ini, identifikasi kerusakan akibat bencana masih banyak dilakukan secara manual melalui pengamatan manusia. Cara tersebut tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, terlebih ketika jumlah data citra yang harus dianalisis sangat banyak. Selain itu, proses manual juga memiliki potensi terjadinya kesalahan karena dipengaruhi oleh subjektivitas pengamat. Seiring berkembangnya teknologi, khususnya pada bidang artificial intelligence, muncul berbagai metode yang mampu membantu proses identifikasi citra secara otomatis. Salah satu bidang yang berkembang yang sangat pesat adalah deep learning, terutama untuk permasalahan computer vision. Dalam bidang computer vision, model dapat mempelajari karakteristik visual suatu objek secara otomatis sehingga mampu mengenali berbagai jenis objek hanya berdasarkan gambar. Teknologi ini telah banyak diterapkan pada bidang kesehatan, pertanian, industri, transportasi, hingga mitigasi bencana. Salah satu metode deep learning yang paling banyak digunakan adalah Convolutional Neural Network atau CNN. CNN memiliki kemampuan mengekstraksi fitur secara otomatis sehingga sangat efektif digunakan pada proses klasifikasi citra. Dari berbagai arsitektur CNN yang ada, penelitian ini memilih MobileNet V2 sebagai model utama. Dari berbagai arsitektur CNN yang ada, penelitian ini memilih MobileNet V2 sebagai model utama. Pemilihan MobileNet V2 didasarkan pada kemampuannya menghasilkan model yang ringan, cepat, dan tetap memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Berbeda dengan model CNN yang lebih besar, MobileNet V2 dirancang agar dapat digunakan pada perangkat dengan sumber daya komputasi yang terbatas tanpa mengorbankan performa klasifikasi. Sebagai pembanding, penelitian ini juga menggunakan ResNet 50. ResNet 50 merupakan salah satu arsitektur CNN yang memiliki performa tinggi dan telah banyak digunakan pada berbagai penelitian klasifikasi citra. Namun, ResNet 50 memiliki jumlah parameter yang lebih besar sehingga membutuhkan memori dan waktu komputasi yang lebih tinggi dibanding MobileNet V2. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengetahui tingkat akurasi MobileNet V2, tapi juga membandingkan dengan ResNet 50 dari berbagai aspek seperti akurasi, F1 score, kemampuan diskriminasi menggunakan AUC, waktu inferensi, serta ukuran model. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan beberapa pendekatan yang belum banyak dibahas pada penelitian sebelumnya, yaitu adalah ablation study untuk menentukan konfigurasi fine-tuning terbaik. Yang kedua adalah class weighting untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah data antar kelas. Yang ketiga adalah grade cam untuk mengetahui bagian citra yang menjadi fokus perhatian model saat melakukan prediksi. Dan yang terakhir adalah threshold optimization menggunakan ROC curve dan Youden index untuk meningkatkan performa klasifikasi tanpa harus melatih ulang model.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah pada penelitian ini. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana performa MobileNet dalam melakukan klasifikasi multi-kelas citra bencana alam menggunakan Comprehensive Disaster Dataset. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana pengaruh fine-tuning terhadap peningkatan performa MobileNet V2. Yang ketiga, bagaimana perbandingan MobileNet V2 dan ResNet jika ditinjau dari aspek akurasi, efisiensi komputasi, ukuran model, dan waktu inferensi. Rumusan masalah keempat adalah bagaimana penerapan GradCam dapat membantu menginterpretasikan hasil prediksi model. Sedangkan rumusan masalah yang terakhir adalah bagaimana pengaruh threshold optimization terhadap peningkatan performa klasifikasi pada setiap kelas. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 5 tujuan utama. Tujuan pertama adalah menganalisis performa MobileNet V2 pada klasifikasi multi-kelas citra bencana alam. Tujuan kedua adalah mengetahui pengaruh penerapan fine-tuning terhadap peningkatan performa model. Tujuan ketiga adalah membandingkan MobileNet V2 dengan ResNet 50 dari berbagai aspek, baik akurasi maupun efisiensi komputasi. Tujuan keempat adalah menganalisis kemampuan GradCam dalam memberikan interpretasi terhadap hasil prediksi model. Tujuan terakhir adalah menganalisis performa threshold optimization terhadap peningkatan performa klasifikasi pada setiap kelas citra bencana. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan MobileNet V2, transfer learning, fine-tuning, GradCam, dan threshold optimization pada bidang klasifikasi citra. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem klasifikasi citra bencana yang lebih cepat, akurat, ringan, dan mudah diinterpretasikan sehingga dapat membantu proses mitigasi maupun penanganan bencana di masa mendatang. Agar penelitian ini tetap terarah, terdapat beberapa batasan penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan Comprehensive Disaster Dataset yang terdiri dari 5 kelas, yaitu damage infrastruktur, fire disaster, human damage, land disaster, dan non-damage. Model utama yang digunakan adalah MobileNet V2, sedangkan ResNet hanya digunakan sebagai model pembanding. Proses pelatihan menggunakan pendekatan transfer learning dan fine-tuning, sedangkan evaluasi dilakukan menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, ROC curve, mean AOC, confusion metric, GradCam, threshold optimization. Dengan adanya batasan tersebut, penelitian menjadi lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Demikian penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori yang menjadi dasar dalam pengembangan model pada penelitian ini. Pada penelitian ini, kami melakukan kajian terhadap 20 jurnal yang berkaitan dengan penggunaan MobileNet V2 pada berbagai bidang klasifikasi citra. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa MobileNet V2 telah berhasil diterapkan pada berbagai kasus seperti klasifikasi pneumonia, penyakit tanaman, kendaraan, kualitas buah, keretakan beton, tumor otak, hingga klasifikasi citra medis lainnya. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa MobileNet V2 mampu menghasilkan akurasi yang sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 98 hingga 99% dengan ukuran model yang jauh lebih kecil dibandingkan arsitektur CNN lainnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa performa MobileNet V2 dapat ditingkatkan melalui berbagai pendekatan, seperti transfer learning, fine-tuning, data augmentation, serta penambahan authentication mekanisme. Namun dari hasil kajian tersebut, saya menemukan beberapa research gap. Pertama, sebagian besar penelitian hanya fokus pada peningkatan akurasi. Kedua, masih sedikit penelitian yang membahas interpretasi keputusan model menggunakan GradCam. Ketiga, optimasi threshold pada klasifikasi multi-kelas juga masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian saya ini mencoba menggabungkan seluruh pendekatan tersebut sehingga evaluasi model tidak hanya melihat akurasi, tapi juga efisiensi komputasi, interpretabilitas model, dan optimasi threshold.
Selanjutnya adalah teori mengenai deep learning. Deep learning merupakan salah satu cabang artificial intelligence yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan. Berbeda dengan mesin learning konvensional yang memerlukan ekstraksi fitur secara manual, deep learning mampu mempelajari karakteristik data secara otomatis. Pada citra, model akan mempelajari mulai dari garis, tekstur, warna, hingga bentuk objek yang lebih kompleks. Karena kemampuan tersebut, deep learning banyak digunakan pada bidang computer vision seperti klasifikasi citra, deteksi objek, segmentasi citra, hingga pengenalan wajah. Pada penelitian ini, deep learning digunakan untuk mengenali berbagai jenis citra bencana alam menggunakan model MobileNet V2. Selanjutnya yaitu computer vision. Computer vision merupakan bidang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami informasi visual seperti gambar maupun video. Tujuan utamanya adalah membuat komputer mampu mengenali objek sebagai mana manusia melihat sebuah gambar. Dalam mitigasi bencana, computer vision dapat dimanfaatkan untuk mengenali jenis bencana, tingkat kerusakan, maupun kondisi lingkungan yang hanya berdasarkan citra. Dengan demikian, proses identifikasi menjadi lebih cepat dibandingkan pemeriksaan secara manual. Berikutnya adalah Convolutional Neural Network atau CNN. CNN merupakan arsitektur deep learning yang memang dirancang khusus untuk mengolah citra. CNN memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama adalah convolutional layer yang bertugas mengekstraksi fitur dari gambar. Kemudian activation function biasanya menggunakan ReLU yang memberikan sifat nonlinear agar model mampu mempelajari pola yang lebih kompleks. Selanjutnya, terdapat pooling layer yang berfungsi mengurangi dimensi data sehingga proses komputasi menjadi lebih ringan. Dan terakhir adalah fully connected layer yang bertugas menghasilkan keputusan akhir berupa kelas dari citra tersebut. Keunggulan CNN dibandingkan metode konvensional adalah kemampuannya mengekstraksi fitur secara otomatis tanpa harus menentukan fitur secara manual. Selanjutnya adalah MobileNet V2 yang merupakan model utama dalam penelitian ini. Model MobileNet V2 dirancang sebagai arsitektur CNN yang ringan namun tetap memiliki performa yang tinggi. Keunggulan pertama MobileNet V2 adalah menggunakan Deep Waves Variable Convolution. Teknik ini memisahkan proses konvolusi menjadi dua tahap sehingga jumlah parameter dan operasi komputasi menjadi jauh lebih sedikit dibandingkan konvolusi biasa. Keunggulan kedua adalah menggunakan inverted residual dan linear bottleneck. Kedua konsep tersebut membuat informasi penting tetap dapat dipertahankan walaupun ukuran model lebih kecil. Karena alasan tersebut, MobileNet V2 sangat sesuai diterapkan pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti perangkat mobile maupun edge computing. Dalam penelitian ini, MobileNet V2 digunakan sebagai model utama karena diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara akurasi yang tinggi dan efisiensi komputasi. Selanjutnya yaitu Rested 50. Rested 50 digunakan sebagai model pembanding atau baseline. Arsitektur ini memiliki sekitar 50 lapisan dan menggunakan konsep residual learning atau skip connection. Skip connection membantu mengatasi masalah vanishing gradient sehingga jaringan yang sangat dalam tetap dapat dilatih dengan baik. ResNet 50 dikenal memiliki performa yang sangat baik pada berbagai tugas computer vision. Namun konsekuensinya adalah ukuran model lebih besar dan kebutuhan komputasinya jauh lebih tinggi dibandingkan MobileNet V2. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan kedua model untuk melihat apakah MobileNet V2 dapat memberikan hasil yang setara dengan kebutuhan komputasi yang lebih rendah. Selanjutnya mengenai transfer learning dan fine-tuning. Transfer learning merupakan proses pemanfaatan model yang sebelumnya telah dilatih menggunakan dataset besar seperti ImageNet. Dengan demikian, model tidak perlu belajar dari nol karena sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai berbagai bentuk objek. Kemudian dilakukan fine-tuning, yaitu proses melatih kembali sebagian layer model menggunakan dataset penelitian agar model dapat mengenali karakteristik citra bencana secara lebih spesifik. Pendekatan ini membuat proses pelatihan menjadi lebih cepat sekaligus meningkatkan akurasi model. Selanjutnya adalah klasifikasi multiklas. Berbeda dengan klasifikasi benar yang memiliki dua kelas, klasifikasi multiklas bertujuan mengelompokkan data ke lebih dari dua kategori.
Pada penelitian ini terdapat 5 kelas, yaitu damage infrastruktur, fire disaster, human damage, land disaster, dan non-damage. Output model menggunakan fungsi softmax, sehingga menghasilkan probabilitas untuk masing-masing kelas. Kemudian saya menggunakan Comprehensive Disaster Dataset atau CDD. Dataset ini dipilih karena memiliki variasi 5 kategori bencana sehingga cocok digunakan untuk mengevaluasi komponen model dalam klasifikasi multiclass. Sebelum digunakan, seluruh citra melalui proses preprocessing berupa resize menjadi 224 x 224 pixel, normalisasi, pembagian data menjadi training, validation, testing, serta dilakukan data augmentation. Data augmentation dilakukan menggunakan rotasi, flipping, zoom, brightness, adjustment untuk meningkatkan variasi data sehingga model tidak mudah mengalami overfitting. Untuk mengevaluasi forma model digunakan beberapa metrik. Yang pertama ada confusion metric, yaitu tabel yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelas. Dari confusion metric kemudian dihitung nilai akurasi, precision, recall, dan event score. Selain itu digunakan juga ROC curve dan area under curve atau AUC untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan setiap kelas. Semakin mendekati angka 1, maka performa model semakin baik. Penelitian ini juga menggunakan GradCam. GradCam merupakan metode Explainable Artificial Intelligence yang menghasilkan heatmap pada citra. Melalui visualisasi tersebut dapat diketahui area mana yang menjadi perhatian utama model ketika melakukan klasifikasi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa model benar-benar mempelajari objek bencana, bukan latar belakang gambar. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan threshold optimization menggunakan ROC curve dan Youden index. Tujuannya adalah menentukan nilai threshold terbaik pada setiap kelas sehingga keseimbangan antara precision dan recall menjadi lebih optimal dibandingkan menggunakan threshold default. Selanjutnya adalah hipotesis. Ada 5 hipotesis. Hipotesis pertama menyatakan bahwa MobileNet V2 menghasilkan performa klasifikasi yang baik pada dataset ini berdasarkan nilai akurasi, makro event score, dan mean AUC. Hipotesis kedua, penerapan transfer learning dan fine-tuning dapat meningkatkan performa model dibandingkan tanpa fine-tuning. Hipotesis ketiga, MobileNet V2 memiliki efisiensi komputasi yang lebih baik dibandingkan TraceNet 50 tanpa mengurangi performa klasifikasinya secara signifikan. Hipotesis keempat, penggunaan GradCam mampu meningkatkan interpretabilitas model dengan menunjukkan area citra yang menjadi fokus saat proses klasifikasi. Sedangkan hipotesis kelima, penerapan threshold optimization menggunakan ROC curve dan Youden index diharapkan mampu menghasilkan performa klasifikasi yang lebih seimbang pada setiap kelas dibandingkan threshold default. Terakhir adalah kerangka pemikiran penelitian. Penelitian ini berangkat dari tingginya resiko bencana di Indonesia dan kebutuhan akan sistem klasifikasi citra yang cepat serta akurat. Selanjutnya dipilih MobileNet V2 sebagai model utama karena memiliki efisiensi komputasi yang baik, sedangkan TraceNet 50 digunakan sebagai model pembanding. Dataset terlebih dahulu diproses melalui preprocessing dan data augmentation. Kemudian model dilatih menggunakan transfer learning dan fine-tuning. Setelah proses pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan akurasi, macro event score, mean AUC, ROC curve, dan confusion matrix. Hasil klasifikasi kemudian dianalisis menggunakan GradCam untuk melihat interpretasi model, serta dilakukan threshold optimization agar performa klasifikasi pada setiap kelas menjadi lebih optimal. Melalui tahapan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan model klasifikasi citra bencana yang memiliki akurasi tinggi, efisiensi komputasi yang baik, mudah diinterpretasikan, serta memiliki performa yang lebih seimbang pada seluruh kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran performa model menggunakan data numerik, seperti nilai akurasi, makro event score, dan mean AUC. Sementara itu, pendekatan eksperimen dilakukan dengan merancang, melatih, menguji, dan mengevaluasi model deep learning untuk mengetahui kemampuan model dalam mengklasifikasikan citra bencana alam dan non-bencana.
Model utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mobile Net V2 dengan pendekatan transfer learning dan fine-tuning untuk memperoleh konfigurasi terbaik. Dilakukan ablation study yaitu dengan menguji beberapa konfigurasi layar yang dibuka mulai dari version layer, kemudian 10 layar unfreeze, 30 layar unfreeze, dan 50 layar unfreeze. Setelah diperoleh konfigurasi terbaik, performa Mobile Net V2 kemudian dibandingkan dengan Restart 50. Sebagai model pembanding atau baseline, perbandingan dilakukan berdasarkan aspek akurasi, efisiensi komputasi, ukuran model, dan waktu inferensi. Dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah Comprehensive Disaster Dataset atau CDD yang terdiri dari 5 kelas, yaitu Damage Infrastructure, Fire Disaster, Human Damage, Line Disaster, dan Non-Damage. Sebelum model dilatih, dataset terlebih dahulu melalui beberapa tahapan preprocessing. Tahapan tersebut meliputi pembagian data menjadi training, validation, dan testing. Kemudian seluruh data diubah menjadi ukuran 224x224 pixel agar sesuai dengan input Mobile Net V2. Setelah itu dilakukan normalisasi nilai pixel, data augmentation untuk menambah variasi data pelatihan, serta class weighting untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah data pada setiap kelas. Setelah proses pelatihan selesai, performa model dievaluasi menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, makro F1 score, min AUC, confusion metric, dan AUC curve. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan GradCam untuk mengetahui area citra yang menjadi fokus perhatian model saat melakukan klasifikasi. Kemudian dilakukan threshold optimization menggunakan ROC curve dan Jordan index untuk memperoleh nilai threshold terbaik pada setiap kelas sehingga nilai hasil klasifikasi menjadi lebih optimal. Selanjutnya, mengenai lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan Google Collaboratory atau Google Colab sebagai lingkungan komputasi utama. Google Colab dipilih karena menyediakan fasilitas komputasi berbasis cloud yang telah mendukung penggunaan GPU, sehingga proses pelatihan model dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan menggunakan komputer biasa. Selain itu, Google Colab juga terintegrasi dengan Google Drive, sehingga penyimpanan dataset model maupun hasil eksperimen menjadi lebih mudah dikelola. Seluruh implementasi model dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework TensorFlow dan Keras. Untuk subjek penelitian ini menggunakan data citra digital yang berasal dari Comprehensive Disaster Dataset. Dataset tersebut merupakan dataset publik yang dirancang untuk penelitian klasifikasi citra bencana dan terdiri dari atas 5 kategori, sehingga sangat sesuai digunakan untuk penelitian klasifikasi multiclass. Selanjutnya, pada teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dataset diperoleh dari platform Kaggle, kemudian disimpan pada Google Drive agar dapat diakses langsung melalui Google Colab. Setelah dataset diperoleh, dilakukan proses identifikasi struktur folder, pengecekan jumlah data pada setiap kelas, serta verifikasi format file citra. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh data dapat digunakan tanpa mengalami kendala pada saat proses pelatihan model. Tahapan berikutnya adalah pre-processing yang meliputi pembagian data, riset citra, normalisasi data augmentation, serta class weighting. Tahapan ini sangat penting karena kualitas data masukan akan sangat mempengaruhi performa model yang dihasilkan. Terakhir adalah instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dataset penelitian. Perangkat keras berupa laptop dan komputer yang digunakan untuk mengakses Google Colab, koneksi internet, serta spesifikasi prosesor dan RAM yang menyesuaikan perangkat yang digunakan. Sedangkan perangkat lunak utama yang digunakan adalah Google Colab, Python, TensorFlow, Keras, serta Google Drive sebagai media penyimpanan dataset dan hasil penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk hasil penelitian dan pembahasan. Tahap pertama adalah implementasi dan persiapan data. Proses penelitian diawali menyiapkan lingkungan komputasi pada Google Colab. Seluruh library yang dibutuhkan seperti TensorFlow, Keras, NumPy, OpenCV, Matplotlib, dan Scikit-learn diimport terlebih dahulu agar seluruh proses pelatihan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, mengatur random preset sebesar 42. Tujuannya agar seluruh eksperimen bersifat reproducible sehingga apabila penelitian dijalankan kembali dengan konfigurasi yang sama, hasil yang diperoleh akan tetap konsisten. Kemudian Google Drive dihubungkan dengan Google Colab untuk memudahkan akses terhadap dataset model hasil pelatihan maupun file penelitian lainnya.
Tahapan berikutnya adalah ekstraksi dataset dan data cleaning. Dataset yang digunakan masih berbentuk file zip, sehingga terlebih dahulu diekstrak. Setelah itu dilakukan pengecekan seluruh file gambar menggunakan fungsi image verify. Jika ditemukan gambar yang rusak atau tidak dapat dibaca, gambar tersebut dihapus secara otomatis agar tidak mengganggu proses pelatihan model. Selanjutnya, dia lakukan analisis statistik dataset. Pada tahap ini, sistem menghitung jumlah citra pada setiap kelas, kemudian menampilkan distribusinya dalam bentuk grafik. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidakseimbangan jumlah data pada masing-masing kelas. Setelah itu, dataset dibagi menjadi metode holdout, yaitu 70% sebagai data training, 20% data validation, dan 10% testing. Pembagian ini bertujuan agar model dapat dilatih, dipantau selama proses pelatihan, kemudian dievaluasi menggunakan data yang benar-benar baru. Tahap terakhir pada persiapan data adalah data augmentation dan class weighting. Data augmentation dilakukan dengan rotasi, zoom, flipping, dan brightness adjustment sehingga variasi data pelatihan menjadi lebih banyak. Sedangkan class weighting digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah data sehingga kelas minoritas memperoleh bobot yang lebih besar saat proses pelatihan. Tahap berikutnya adalah ablation study. Pada penelitian ini, saya ingin mengetahui konfigurasi fine-tuning terbaik pada MobileNet V2. Oleh karena itu, dilakukan pengujian terhadap 4 konfigurasi, yaitu frozen layer, 10 layer unfreeze, 30 layer unfreeze, 50 layer unfreeze. Seluruh konfigurasi menggunakan parameter pelatihan yang sama sehingga satu saja perbedaan hanya terletak pada jumlah layar yang dibuka kembali. Masing-masing konfigurasi kemudian dilatih menggunakan optimizer Adam Learning Rate 0,0001, loss categorical cross entropy, serta callback early stopping dan reduce LR on plate. Setelah seluruh model selesai dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan akurasi, makro F1 score, main AUC, serta waktu pelatihan. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa konfigurasi 30 layer unfreeze memberikan performa terbaik, oleh karena itu konfigurasi tersebut dipilih sebagai model utama pada tahap penelitian selanjutnya. Setelah konfigurasi terbaik diperoleh, dilakukan pelatihan ulang menggunakan MobileNet V2. Setelah proses pelatihan diamati, perkembangan akurasi dan loss pada setiap epoch, kurva pelatihan menunjukkan bahwa nilai training, akurasi, maupun validasi akurasi meningkat secara stabil, sedangkan nilai loss terus menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran berlangsung dengan baik tanpa indikasi overfitting yang berarti. Selanjutnya, model uji diuji menggunakan test set. Evaluasi dilakukan menggunakan conversion metric, classification report, ROC curve, serta main AUC. Selain itu, saya juga mengukur waktu inferensi dan ukuran model. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa MobileNet V2 mampu mengklasifikasikan sebagian besar citra dengan benar. Hal tersebut terlihat dari dominasi nilai pada diagonal utama conversion matrix, kemudian ROC curve berada jauh di atas garis diagonal dengan nilai AUC yang mendekati 1, sehingga menunjukkan kemampuan diskriminasi model yang sangat baik. Selain memiliki akurasi tinggi, MobileNet V2 juga memiliki ukuran model yang relatif kecil dan waktu inferensi yang cepat. Evaluasi ResNet sebagai model pembanding. ResNet 50 juga menggunakan bobot awal dari ImageNet melalui pendekatan transfer learning. Arsitektur kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan 5 kelas pada dataset penelitian. Proses pelatihan menggunakan parameter yang sama dengan MobileNet V2, sehingga hasil kedua model dapat dibandingkan secara objektif. Setelah proses evaluasi selesai, diperoleh nilai akurasi, makro F1 score, main AUC, ukuran model, dan waktu inferensi. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pembandingan dengan MobileNet V2. Tahap berikutnya adalah analisis interpretabilitas menggunakan GradCam. GradCam digunakan untuk mengetahui bagian citra mana yang menjadi perhatian utama model ketika menghasilkan prediksi. Pertama, saya membuat fungsi GradCam yang dapat digunakan baik pada MobileNet V2 maupun ResNet 50. Selanjutnya, dipilih satu citra representatif dari setiap kelas. Kemudian dihasilkan heatmap yang memperlihatkan fokus perhatian kedua model. Selain visualisasi, penelitian juga melakukan analisis kuantitatif menggunakan Saliency Concentration Score. Nilai ini dihitung menggunakan konsep entropi. Semakin rendah nilai entropi, berarti perhatian model semakin terfokus pada objek yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa MobileNet V2 memiliki nilai Saliency Concentration Score yang lebih rendah dibandingkan TestNet 50 pada sebagian besar kelas. Artinya perhatian MobileNet V2 lebih terpusat pada objek bencana, sedangkan TestNet 50 cenderung memperhatikan area yang luas. Dengan demikian, interpretasi MobileNet V2 dinilai lebih baik. Tahap selanjutnya adalah threshold optimization. Pada umumnya, proses klasifikasi menggunakan threshold default sebesar 0,5. Namun, penelitian ini melakukan pencarian threshold terbaik untuk setiap kelas menggunakan ROC curve dan Yoden index. Hasil optimasi menunjukkan bahwa setiap kelas memiliki nilai threshold yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan threshold default belum tentu memberikan hasil terbaik pada seluruh kelas. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara penggunaan threshold default dengan threshold hasil optimasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah dilakukan threshold optimization, terjadi peningkatan pada akurasi maupun makro advance score. Selain itu, beberapa kelas juga mengalami peningkatan nilai advance score, walaupun peningkatan tidak sama pada setiap kelas. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan threshold optimal mampu menghasilkan keseimbangan yang lebih baik antara precision dan recall tanpa perlu melatih ulang model. Tahap terakhir adalah perbandingan MobileNet V2 dengan TestNet 50. Seluruh hasil penelitian dirangkum ke dalam tabel dan dashboard visual. Perbandingan dilakukan berdasarkan akurasi, precision recall, macro advance score, MOC, ukuran, model waktu pelatihan, dan serta waktu inferensi. Selanjutnya, perbandingan antara MobileNet V2 sebagai model yang diusulkan dengan ResNet 50 sebagai model pembanding. Perbandingan dilakukan berdasarkan performa klasifikasi, efisiensi komputasi, dan serta kontribusi dari metode yang diterapkan selama penelitian. Pertama, seluruh hasil pengujian dirangkum ke dalam sebuah tabel yang memuat metrik seperti akurasi makro advance score, MAUC, waktu inferensi, dan ukuran model. Selanjutnya, hasil tersebut divisualisasikan dalam bentuk dashboard yang memperhatikan perbandingan performa, efisiensi model, hasil ablation study, dan kurva ROC. Dan dari hasil pengujian, MobileNet V2 memperoleh akurasi sebesar 90,74%, makro advance score sebesar 0,8774, dan MAUC sebesar 0,9830. Sementara ResNet memperoleh akurasi sebesar 78,33%, makro advance score sebesar 0,70393, dan MAUC sebesar 0,9397. Hal ini menunjukkan bahwa MobileNet V2 memiliki performa klasifikasi yang lebih baik dibandingkan TestNet 50. Dari efisiensi MobileNet V2 memiliki waktu inferensi sekitar 72,16 milidetik dengan ukuran model 24,5 MB. Sedangkan TestNet 50 membutuhkan waktu inferensi sekitar 91,26 milidetik dengan ukuran model 206,7 MB. Artinya MobileNet V2 tidak hanya lebih akurat tapi juga lebih cepat dan lebih ringan. Selain itu, A+2G menunjukkan bahwa konfigurasi 30 layar unfreeze merupakan konfigurasi terbaik dan mampu meningkatkan akurasi sekitar 2,22% dibandingkan model tanpa fine-tuning. Penerapan class weighting membantu meningkatkan kemampuan model dalam mengenali kelas minoritas, sedangkan GradeK menunjukkan bahwa MobileNet V2 lebih fokus pada area citra yang relevan. Terakhir, threshold optimization menggunakan ROC curve dan Yoden index berhasil meningkatkan makro advance score dari 0,8719 menjadi 0,8774 tanpa perlu melakukan pelatihan ulang model. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa MobileNet lebih unggul dibandingkan TestNet 50, baik dari sisi akurasi, efisiensi komputasi, maupun interpretabilitas, sehingga lebih sesuai untuk klasifikasi tentang bencana alam menggunakan comprehensive disaster dataset. Sebagai penutup, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa MobileNet V2 mampu memberikan performa yang sangat baik dalam klasifikasi citra bencana alam menggunakan Comprehensive Disaster Dataset atau CDD. Dari beberapa konfigurasi yang diuji, 30 layar unfreeze merupakan konfigurasi terbaik pada proses fine-tuning. Model ini berhasil memperoleh akurasi sebesar 90,74%, macro advance score sebesar 0,874, dan MAUC
sebesar 0,9830. Selain itu, dibandingkan dengan Restat 50 yang memperoleh akurasi 78,33%, Makro Everyone Score 0,7093, dan IMEI AUC 0,9397, MobileNet V2 juga memiliki ukuran model yang jauh lebih kecil, yaitu 24,5 MB dibandingkan 206,7 MB, serta waktu inferensi yang lebih cepat yaitu 72,16 milidetik dibandingkan 91,26 milidetik. Penerapan GradCam membuat hasil prediksi model lebih mudah diinterpretasikan karena mampu menunjukkan area citra yang menjadi fokus perhatian model. Selain itu, threshold optimization menggunakan ROC curve dan Youden index berhasil meningkatkan keseimbangan performa klasifikasi tanpa perlu melatih ulang model. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan teknik dataset balancing yang lebih baik mengeksplorasi arsitektur deep learning yang lebih baru, serta mengembangkan implementasi model secara real-time agar dapat dimanfaatkan dalam sistem mitigasi bencana berbasis kecerdasan buatan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.